Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Rusmana, NIM 12020900019 dari kelas 1A PGMI UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kelas 3 SD, yaitu lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Sebelum dilanjutkan, apakah ada yang tahu apa itu lingkungan sehat? Oke, kalau nggak ada yang tahu, lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih. Lingkungan yang sehat itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, udara bersih dan segar. Yang kedua, tanahnya yang subur. Yang ketiga, sumber air yang bersih. Yang keempat, air sungai yang mengalir terlihat bersih dan jernih. Yang kelima, sampah tidak berserakan. Dan yang keenam, banyaknya tumbuhan yang hijau yang tumbuh dengan subur. Selanjutnya, lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Ciri-ciri lingkungan tidak sehat adalah yang pertama, udara kotor karena debu dan asap. Yang kedua, sampah banyak bertebaran. Yang ketiga, sumber air yang tidak bersih. Yang keempat, saluran air tidak lancar sehingga menggenang. Dan yang kelima, tumbuhan tidak bisa tumbuh subur sehingga jadi gersang. Lingkungan yang tidak sehat itu memiliki sebab-sebab pencemaran. Nah, di antara sebab-sebab pencemaran yaitu yang pertama, transportasi, yang kedua, industri, yang ketiga, perumahan atau permukiman, yang keempat, pertanian, dan yang kelima, perdagangan. Selanjutnya, apa saja pengaruh pencemaran terhadap kesehatan? Nah, yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran terhadap udara berdampak besar terhadap kesehatan manusia. Nah, apa saja penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara? Misalnya, penyakit asma, sesak napas, bahkan menyebabkan kanker paru-paru. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air dapat membuat kesehatan makhluk hidup maupun lingkungan menjadi terganggu. Air yang telah tercemar dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan karena air yang telah tercemar mengandung bibit-bibit penyakit dan zat-zat kimia yang beracun. Penyakit yang muncul karena pencemaran air misalnya diare, muntaber, dan berbagai jenis penyakit kulit. Yang ketiga, pencemaran tanah. Apa pengaruh pencemaran tanah terhadap kesehatan? Nah, ternyata pencemaran tanah itu juga berpengaruh terhadap kesehatan. Tanah yang tercemar dapat mengurangi kesuburan dari tanah. Selain itu, zat-zat pencemaran juga dapat diserap oleh tumbuhan. Zat-zat pencemaran pada tanah dapat beresiko terhadap kesehatan manusia. Yang keempat, pencemaran suara. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak benda yang dihasilkan untuk mempermudah kehidupan manusia. Contohnya, kendaraan bermotor, kapal laut, dan mesin pabrik lainnya. Suara yang dihasilkan oleh benda-benda tersebut sangat berisik dan menimbulkan polusi suara. Dan manusia akan mudah terkejut, mudah marah, stres, dan berkurangnya daya pendengaran. Selanjutnya, usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi polusi lingkungan. Di antaranya, yang pertama, setiap pabrik diharuskan mempunyai sarana penyaringan udara agar udara lingkungan tidak tercemar. Yang kedua, setiap pabrik harus mempunyai bak penampung limbah cair
dan mempunyai sarana daur ulang limbah tersebut. Yang ketiga, menjaga agar daerah perumahan dengan daerah industri memiliki jarak yang cukup jauh. Dan yang keempat, air limbah industri diolah kembali, baik secara biologis ataupun non-biologis, seperti sedimentasi dan filtrasi. Yang terakhir, hal-hal yang harus diperhatikan agar kebersihan dan kesehatan masyarakat dapat tercipta dengan baik. Di antaranya, yang pertama, mendirikan perumahan sederhana dan sehat yang harganya terjangkau untuk masyarakat. Yang kedua, pembasmian hewan-hewan yang dapat menyebabkan bibit penyakit seperti lalat dan nyamuk. Yang ketiga, penghijauan di sekitar perumahan agar udara selalu bersih dan segar. Yang keempat, pengawasan terhadap polusi udara, air, dan tanah, serta yang kelima, pengawasan terhadap bahaya radiasi dan sisa-sisa unsur radioaktif. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.